Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Ringkasan anime Boruto episode 226 berjudul Samurai vs Alat Sains Ninja yang akan siaran pada 28 November 2021. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Pertandingan individu ujian akhir sedang berlangsung dan pemenangnya telah diumumkan satu demi satu. Hanya ada beberapa pertandingan tersisa, namun Boruto dan Mitsuki belum muncul di tempat ujian. Tapi pada tingkat ini, keduanya mereka akan didiskualifikasi jika tidak datang, dan itu membuat Sarada merasa cemas. Sementara itu, selanjutnya pertandingannya adalah antara Kaminarimon Denki versus Kurogane Tsubaki. Ninja punya cara bertarung yang berbeda dibandingkan dengan samurai. Tsubaki memiliki kelebihannya sendiri dan kemampuan. Dia akan berhadapan dengan Denki, seseorang yang telah mengembangkan alat sains ninja buatannya sendiri, dan Denki menggunakannya ke dalam pertempuran. Penggunaan alat ninja ilmiah versus seorang samurai. Pertandingan turnamen yang unik akan segera dimulai. Episode ini akan dikerjakan oleh Studio Pierrot dan Maru Animation. Otomatis, keseriusan dari sutradara dengan menempatkan Pierrot di episode ini menandakan memang benar senjata sains ninja benar disorot. Efek Tsubaki yang memiliki teknik pedang yang kuat melawan senjata yang bisa mengalahkan Metal Lee. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Apakah Denki akan bisa mengalahkan Tsubaki nantinya? Sedangkan kita akan membahas masing-masing dari mereka. Di antaranya, 1. Kaminarimon Denki. Dilansir dari neotaku.com, Denki merupakan anak dari Eriki Kaminarimon yang merupakan pemilik Kaminarimon Company. Karena Denki merupakan pewaris perusahaan tersebut, Denki dituntut untuk menjadi orang yang kuat oleh ayahnya. Tentu saja ayah Denki juga muncul saat Boruto menjelajah waktu sebelumnya. Memang Denki adalah anak yang lemah, bahkan ia pernah diintimidasi oleh sekelompok anak lainnya. Hal itulah yang menyebabkan Denki memasuki dunia ninja. Namun hal itu menjadi berbeda setelah Denki bertemu dengan Boruto. Baru-baru ini, Denki bertekad menjadi kuat, dan pada akhirnya dia berhasil menciptakan senjata sains ninja temuannya sendiri. Jika dilihat sekilas, senjata itu tampak sangat besar. Banyak yang berteori mengenai senjata sains ninja milik Denki. Sebagian besar menduga senjata itu seperti pakaian tempur layaknya milik Katasuki sebelumnya. Namun jika diperhatikan lagi, jika Metal Lee dapat dikalahkan, tentu senjata sains itu sangat cepat dan kuat. Sedangkan baju tempur Katasuki sebelumnya tampak lambat dalam bertarung. Artinya jika itu benar baju tempur, Denki bisa melebihi karya dari Katasuki tentunya. Bahkan Katasuki sendiri tampak terpanah melihat karya dari Denki. Sedangkan beberapa berpendapat bahwa senjata sains itu hanya dipakai pada tangan dan kaki Denki saja. Namun ini belum dikonfirmasi desain senjata ini. Pastinya senjata ini memiliki kecepatan dan kekuatan, ditambah kecerdasan dari Denki. Dia mungkin dapat menganalisa dan mempersiapkan strategi terbaik mengalahkan Tsubaki. 2. Kurogane Tsubaki. Dilansir dari neotaku.com, Kurogane Tsubaki merupakan murid pertukaran dari negara besi. Jika kita ingat, Mifune adalah pemimpin samurai di negeri besi. Mifune dikenal sebagai samurai yang sangat kuat, meskipun dirinya pernah kalah saat melawan Hanzo si Salamander. Namun pada perang dunia shinobi keempat, Mifune dapat mengalahkan Hanzo Edo Tensei. Selain pemimpin desa, Mifune juga menjadi seorang guru. Ia memiliki anak didik bernama Tsubaki Kurogane, sang samurai cilik yang sangat terampil. Kemampuan Tsubaki pun bukan main-main. Menurut Denki, keterampilan Tsubaki jauh dibandingkan ninja genin lainnya. Tentu hal itu tidak terlepas dari didikan gurunya yang dikenal sangat kuat. Dalam animenya, Tsubaki baru diperlihatkan hanya dengan 4 jutsu saja. Keempat jutsu tersebut adalah Laido, Isen, Samurai Saber Teknik, dan Hiken Fusetsu Giri. Seluruh jutsu tersebut memang tergolong ke dalam kenjutsu atau teknik yang menggunakan pedang. Jika kalian melihat efek kenjutsu dari Tsubaki, tentu kalian akan berpikir kembali bagaimana pertarungannya melawan Denki. Tsubaki yang dipanggil untuk kembali ke negaranya, dia bertekad untuk menjadi Chunin. Artinya dia akan bersungguh-sungguh untuk melawan Denki. Jika diketahui bahwa Tsubaki memiliki kemampuan di atas tingkat genin,
tentu Denki akan mengerahkan seluruh kemampuan senjata Sage Ninja miliknya. Bahkan Metali kalah dengan senjata Denki. Ditambah kekuatan Tsubaki yang bisa memporak-porandakan arena pertempuran. Ini kemungkinan adalah uji kekuatan maksimal dari senjata Sage Ninja milik Denki. Tentu jika sebelumnya Iwabe dan Metali gugur untuk ujian Chunin, harapan ada pada Denki. Jika Denki menang, masing-masing tim mempunyai perwakilan menjadi seorang Chunin. Tapi jika Tsubaki kalah di sini, tentu kita akan berpikir, apakah Tsubaki akan kembali ke negaranya jika dia kalah? Bahkan diprediksi Tsubaki akan tetap tinggal di Konoha untuk mengasah kemampuannya lagi dan menjadi Chunin. Tapi itu teori jika Tsubaki kalah. Wasabi cukup menjadi perwakilan Chunin dari tim mereka tentunya. Selanjutnya kami akan membagikan teori untuk manga Boruto chapter 65 pada bulan Desember. Tentu saja pertarungan akhir melawan Kode semakin dekat, dan kita tidak bisa menyangkal bahwa time skip akan segera terjadi. Melihat chapter 64 di akhir, dengan Boruto yang kesakitan, lalu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami akan membagikan teori mengenai hal itu, di antaranya 1. Kawaki akan aktifkan karma lagi. Jika kita tahu bahwa Kawaki sangat membenci karma, bahkan dia sudah lama menderita karena karma, Amado sebelumnya menawarkan untuk mengaktifkan lagi karmanya. Namun tampak Kawaki tidak mau lagi berurusan dengan karma. Kawaki mengandalkan pemikirannya bahwa kekuatan Kode tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Dia sempat bernegosiasi agar Kode membunuhnya dan mengakhiri balas dendamnya kepada Naruto, Sasuke, Boruto, dan Amado. Namun sayang sekali, Kode sudah diwarisi kehendak dari Otsutsuki. Membalas dendam hanyalah awal. Dia akan menumbuhkan pohon dewa dengan mengorbankan Boruto. Tentu saja akibatnya seluruh kehidupan di bumi akan terancam musnah. Namun Kawaki tetap bersikeras untuk bernegosiasi. Dia ingin menemui siapa di balik Kode, yaitu Eida. Karena Eida berhasil membuat Kode mengecualikan Kawaki. Artinya Kawaki mungkin bisa berbicara kepada Eida. Tentu saja Eida mempunyai kemampuan khusus untuk bisa menaklukkan Kode. Jadi rencana Kawaki ini tentu masuk akal, dan mungkin ini bisa berhasil. Banyak fans juga berteori bahwa mungkin Eida nantinya akan mengkhianati Kode. Namun ada adegan lain yang menarik, di mana di chapter 64 terbaru, tampak Kawaki ditangkap oleh Kode. Tapi Kawaki justru melepaskan diri dari Kode. Tentu saja artinya Kawaki berubah pikiran. Dia kemungkinan mempunyai rencana baru lagi. Kemungkinan setelah melihat kekuatan karma Momoshiki dalam tubuh Boruto, dia memahami bahwa kekuatan karma memang sangat dahsyat. Bahkan kekuatan itu mampu seimbang dengan kekuatan Kode. Jika benar Kawaki berpikir untuk bisa mengalahkan Kode, yaitu dengan mengaktifkan kembali karma miliknya, dengan bekerja sama dengan karma Boruto, kemungkinan itu akan lebih besar untuk mengalahkan Kode, meskipun hal ini selama pembatas kekuatan Kode belum dilepas. 2. Kawaki akan dibawa Kode. Skenario kedua, di mana bisa jadi Kode akan berhasil untuk membawa Kawaki menemui Eida. Tentu saja akan masuk akal jika teori Eida membantu Kawaki atas nama cintanya. Tentu saja pasti ada alasan kenapa Eida harus muncul pada cerita kali ini. Eida tidak mempunyai niatan lain selain mencari cinta sejati. Jika Kawaki berhasil membujuk Eida, tentu Eida dan Daemon bisa jadi akan justru melawan Kode. Sedangkan Kode tidak bisa membunuh Eida karena kemampuan khusus Eida dan kekuatan Daemon mungkin akan bisa membuat Kode kewalahan nantinya. Apalagi ada kemampuan Eida dan Daemon yang sebelumnya mereka rahasiakan dari Kode. Mungkin saja kemampuan rahasia itu diketahui oleh Amado juga, mengingat Amado adalah pencipta dari Eida dan Daemon. Atau mungkin Amado juga tidak tahu, mengingat sebelumnya kemampuan teleportasi dari Kode, Amado kurang memahami 100%. 3. Kedatangan Naruto dan Shikamaru. Naruto Sage-Mono berhasil menemukan Boruto sejauh 40 km dari rumahnya. Tentu saja 40 km itu sangat jauh, jadi Kawaki sudah berlari sangat cepat hingga sampai sejauh itu. Jika kita tahu Naruto dan Shikamaru juga sangat cepat, kemungkinan chapter depan mereka baru bisa sampai ke tujuan. Shikamaru yang membantu tentu sangat penting. Selain strategi bertarung Shikamaru yang jenius, dia akan bisa menghentikan gerakan Kode dengan jutsu pengikat bayangan. Namun bisa juga, justru jutsu bayangan itu akan diserap oleh karma Kode tentunya. 4. Kedatangan Sasuke. Jika Naruto dan Shikamaru tidak sempat datang tepat waktu, bisa jadi chapter depan Sasuke akan lebih dahulu datang. Apalagi memang Sasuke dari awal fokus untuk mencari Kode.
kepergian Sasuke dari mengawasi tanda cakar sebelumnya. Dia sangat yakin akan bisa menemukan kode. Tentu mungkin Sasuke akan menyelamatkan Boruto dan Kawaki di saat-saat kritis nantinya. Tanpa mata Rinnegan, tentu Sasuke akan lebih sulit untuk melakukan pertarungan. Apalagi lawannya adalah kode dengan kekuatan karma putih. Namun jika Sasuke datang, itu akan cukup untuk mengulur waktu sampai Naruto dan lainnya datang. 5. Boruto akan tidak sadarkan diri. Masih menjadi misteri kenapa Boruto kesakitan. Dia memegangi dadanya dan terjatuh. Tentu dengan ini dia tidak bisa bergerak lagi. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi ini efek dari obat penekan Byakugan, atau mungkin karena Momoshiki berusaha mengambil alih tubuh Boruto. Jika benar ini adalah efek obat penekan Byakugan, paling parah bisa saja Boruto akan benar-benar tidak sadarkan diri. Namun jika ini karena ulah Momoshiki, mungkinkah nanti kesadaran Boruto akan diambil alih Momoshiki? Jika kita tahu ada goresan di mata kanan Boruto remaja, mungkinkah itu adalah perbuatan Boruto itu sendiri? Tentunya untuk menghilangkan kesadaran dari Momoshiki. Jika sebelumnya Boruto mematahkan tanduk Momoshiki, bisa jadi kedua kali Boruto akan menggores matanya sendiri dengan kunai miliknya. Menarik sekali untuk disaksikan kebenarannya di chapter ke depan.